Shalom. Istilah rapture itu berasal dari kata Latin raptus, yang berarti diangkat dengan cepat. Konsep ini terutama didasarkan pada 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ya. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini adalah dasar utama dari doktrin pengangkatan orang percaya yang akan diangkat untuk bertemu dengan Kristus, Bapak Ibu ya. Sebetulnya ada 3 pandangan Bapak Ibu ya, 3 pandangan utama tentang eskatologi atau akhir zaman ini Bapak Ibu. Ini sudah pernah saya singgung ya di sharing firman saya terdahulu, tapi tidak ada salahnya untuk saya ulang secara singkat ya Bapak Ibu ya. Pandangan yang pertama dari 3 pandangan ini adalah premilenial dispensasional. Apa itu? Pandangan apa itu Bapak Ibu? Di sini dijelaskan bahwa pengangkatan terjadi sebelum masa kesengsaraan besar atau tribulasi Bapak Ibu ya. Juga ada 2 tahap kedatangan Kristus ya. Yang pertama secara rahasia Bapak Ibu untuk mengangkat jemaat, dan yang kedua itu secara terbuka dan mulia, yaitu setelah 7 tahun tribulasi. Setelah itu Yesus memerintah 1000 tahun secara harfiah di bumi. Ini yang disebut sebagai Millennium Kingdom Bapak Ibu ya. Ini umum dipercaya di gereja-gereja evangelikal dan pentakosta Bapak Ibu. Yang kedua, konsep utamanya adalah amilenial. Tidak ada kerajaan 1000 tahun secara harfiah. Itu simbol pemerintahan Kristus yang sedang berlangsung sekarang secara rohani Bapak Ibu ya. Pengangkatan dan kedatangan Kristus itu terjadi bersamaan, satu peristiwa besar di akhir zaman. Fokus pada kedatangan Kristus sebagai momen penghakiman dan pembaruan dunia ini Bapak Ibu. Banyak pandangan ini dipegang oleh teolog reform dan katolik nih Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah pandangan post milenial Bapak Ibu. Injil akan menyebar luas dan dunia akan semakin mengalami kebaikan Kristus nih Bapak Ibu ya. Dan setelah itu Yesus datang kembali dan akan terjadi kebangkitan, penghakiman dan langit bumi baru. Di sini rapture tidak ditekankan secara terpisah Bapak Ibu ya. Ini diyakini dan diimani oleh beberapa gereja reformasi klasik Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana semua ini terhubung dengan Matius 24 ayat 27 Bapak Ibu? Ayat ini berbicara tentang kedatangan Yesus secara nyata, global, dan penuh kemuliaan Bapak Ibu ya. Bukan pengangkatan yang rahasia ya. Jadi pandangan premilenial dispensasional ini memisahkan kedatangan Yesus itu dalam 2 tahap. Bisa jadi dalam 3 dan 4 tahap nih Bapak Ibu ya. Sedangkan amilenial dan post milenial itu melihat kedatangan Yesus dan pengangkatan sebagai satu peristiwa besar dan dahsyat sesuai dengan gambaran kilat di Matius 24 ayat 27 ini Bapak Ibu. Ya, coba kita tengok ya perbandingannya ya. Premilenial, pengangkatan terjadi sebelum masa tribulasi 7 tahun ya. Masa pra dan masa tri. Maksudnya pra tribulasi dan tribulasinya ya, 3,5 tahun masing-masing. Di sini kedatangan Kristus itu dibagi di dalam 2 tahap ya. Rahasia dan terang-terangan seperti saya katakan di atas ya. Dan masa 1000 tahun milenium itu diartikan secara harfiah atau nyata nih Bapak Ibu. Amilenial, kedatangan dan pengangkatan itu terjadi secara bersama. Masa tribulasi diartikan sepanjang zaman ini Bapak Ibu, dari kedatangan Yesus sampai dengan nanti dari naiknya Yesus, dari kelahiran Yesus sampai dengan kedatangannya yang kedua ini ya. Dan kedatangan Kristus itu terjadi dalam 1 tahap saja ya, serentak, dan masa milenium 1000 tahun itu diartikan secara simbolik gitu bedanya. Post milenial, pengangkatan tidak ditekankan khusus.
tidak fokus pada masa tribulasi. Kedatangan Kristus setelah dunia dimenangkan oleh Injil dan kerajaan 1000 tahun itu dianggap juga simbolik, Bapak Ibu ya. Untuk mendekati peristiwa ini secara menyentuh emosional dan imajinatif ya. Sambil tetap setia pada dasar Alkitabiah, saya akan mengisahkan sebuah cerita pendek, Bapak Ibu ya, yang menggambarkan hari kedatangan Kristus berdasarkan gambaran di Matius 24 ayat 27 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, di mana kedatangannya dan pengangkatan terjadi sekaligus di dalam satu peristiwa besar. Mari kita mulai kisah ini yang judulnya adalah Kilatan Terakhir di Langit. Langit di sore itu kelabu, Bapak Ibu. Angin berhembus aneh, seolah membawa bisikan yang tidak terucap. Di sebuah desa kecil di perbukitan, orang-orang sibuk seperti biasa. Pasar mau tutup, anak-anak pulang sekolah, dan bel rumah itu berbunyi sesekali. Daniel, seorang guru sekolah minggu yang hidup tenang ya, sedang duduk membaca Mazmur 91 di teras rumahnya. Tiba-tiba, semua menjadi hening. Tidak ada suara. Tidak ada suara angin, tidak ada suara burung, bahkan tidak ada suara detak jam dinding. Dan di saat itu, seberkas cahaya menembus cakrawala. Bening, terang, seperti matahari, namun tidak menyilaukan mata, Bapak Ibu. Seperti kilat, namun tidak hanya menyambar, ia tetap menyala, membelah langit dari timur ke barat. Orang-orang keluar dari rumah. Beberapa menjerit, yang lain berlutut. Di tengah langit yang terbuka seperti gulungan kitab, muncul sesosok berkuda, berpakaian putih dan dimahkotai cahaya kemuliaan. Bukan pedang perang yang ada di tangannya, melainkan sukacita dan keadilan yang sempurna. Sangkakala terdengar panjang suaranya, menggetarkan bumi dan jiwa. Kubur-kubur terbelah di ladang sunyi dan tanah pekuburan kota. Mereka yang telah mati di dalam Kristus bangkit dengan cahaya pada wajah mereka. Daniel berdiri, tubuhnya ringan. Tanpa rasa takut, ia merasa diangkat. Bukan melayang seperti burung, tetapi disambut seperti anak yang lama ditunggu pulang. Di sekelilingnya, wajah-wajah dikenalnya, tua dan muda, di segala bangsa dan bahasa, mengenakan jubah putih bersih. Semua bergerak naik ke langit, menyongsong Dia yang selama ini mereka harapkan. Tidak ada waktu untuk bertanya, tidak ada waktu untuk ragu, hanya ada damai dan pengenapan. Dan dunia melihatnya. Tidak satu pun yang bisa berkata, aku tidak tahu. Karena sebagaimana kilat menyambar dari timur ke barat, demikianlah terang itu datang, bukan tersembunyi-sembunyi, bukan perlahan-lahan, tetapi dalam keadaan kejelasan roh sorgawi. Dan itulah hari ketika segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terdengar sebuah frasa pantun bersuara, kilat dari timur. Kilat menyambar di langit yang sepi, dari timur jauh ke barat bumi. Tidak ada burung, tidak ada angin, hanya gema suatu takdir ilahi. Sangkakala berselu lantang, bumi terdiam di dalam gentar, kubur terbuka, bukan kehancuran, melainkan kebangkitan terang. Orang-orang bangkit bukan karena kekuatan, tapi karena kasih dan panggilan Tuhan. Mata berair bukan karena takut, melainkan haru tak terbendung. Dan ia datang, bukan dalam bisu, melainkan dalam cahaya yang menembus waktu. Semua melihat, semua menyadari, yang datang adalah Raja abadi. Versi visi kedua tentang seorang yang dahulu menolak Yesus, judulnya
hari ini aku terlambat. Namaku Ruben. Dulu aku duduk di barisan belakang gereja hanya untuk menyenangkan ibuku. Aku dengar tentang Yesus, tentang kedatangannya, tentang pengangkatan. Tapi bagiku itu semua mitos, legenda lama. Hari itu langit jadi aneh. Ada bisikan di dalam hatiku, sesuatu akan terjadi. Tapi aku tertawa, seperti biasa. Aku suka menggoda, bercanda tentang Tuhan. Lalu langit pecah, kilat membelah angkasa. Bukan hujan, bukan juga badai, tapi kehadiran. Aku tahu itu dia. Tapi tubuhku tidak terangkat. Aku tetap di tanah, berlutut, menggigil. Di sekitarku hanya tangisan dan teriakan. Di awan, aku melihat wajah orang-orang yang dulu kudoakan. Aku terdiam, menatap lesu ke awan. Aku ditinggalkan. Itu hari ketika aku percaya, tapi sudah sangat terlambat. Dan seperti cerita seorang Yudas Iskariot, penyesalan yang kekal. Dari tempat jiwaku terpenjara di dalam kekekalan, aku melihat langit pecah, kilat menyambar, bukan untuk menghatam, tapi untuk memanggil. Aku mengenalnya. Dia yang pernah kepeluk dengan ciuman pengkhianatan. Kini di dalam lembah yang gelap ini aku melihat dia datang kembali. Seperti ia katakan dulu, dia tidak lagi lemah, dia raja, dan mereka yang percaya naik bersama cahayanya. Aku hanya bisa menangis dalam kehampaan yang tak pernah usai. Aku menjual kemuliaan dengan harga budak. Dari kisah-kisah ini kita melihat spektrum respon manusia tentang kedatangan Kristus, Bapak Ibu. Orang yang percaya akan bersukacita di dalam pengangkatan. Orang yang menolak tapi sadar terlambat akan menghadapi penyesalan. Dan mereka yang pernah mengkhianati dan tidak bertobat akan menyaksikan kemuliaan itu dari tempat keterpisahan abadi. Sebuah monolog drama panggung terdengar ketika layar terbuka, Bapak Ibu. Tahukah kalian, dulu aku pikir aku masih punya waktu. Waktu itu membereskan hidup, waktu untuk memaafkan, waktu untuk benar-benar percaya. Aku duduk di bangku gereja berkali-kali, tapi hatiku ada di tempat lain, di pekerjaan, di luka masa lalu, dan rencana-rencana yang sekarang tidak berarti lagi. Hari itu, langit seperti menahan napas, awan berhenti bergerak, tiba-tiba kilat menyambar. Bukan kilat biasa, tapi seperti badai. Kilat itu menyapu langit dari timur ke barat. Dan aku tahu, itu dia yang dulu sering disebut orang Yesus, yang ku sebut tunggu nanti. Dia datang, dan aku melihat wajah-wajah terangkat dari bumi. Mereka naik dengan damai, dengan sukacita yang besar, sulit dijelaskan. Termasuk dia, ibuku, yang selalu berdoa sambil menangis untukku. Tapi aku tetap di tanah. Tubuhku tidak bergerak, jiwaku seperti tenggelam. Bukan karena aku tidak cukup baik, tapi karena aku menolak panggilan itu sudah lama. Dan suara itu, sangkakala itu, bukan musik tapi pernyataan. Segalanya telah berakhir. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena aku percaya terlalu terlambat sudah. Kalian yang mendengarkanku saat ini, kalian masih punya waktu, masih bisa memilih. Ketahuilah, ia masih menunggu dengan sabar. Jangan tunggu kilat itu datang, sebab saat ia datang, tidak ada lagi pilihan, hanya kenyataan.